salah satu bukti yang alat bukti yang paling kuat itu adalah yaitu tadi di Instagram itu sendiri, bahwa beliau berkomentar dengan berkata yang menurut saya itu tidak layak dan tidak. Gimana Bang? Oke Bang. Ya, pada prinsipnya rekan-rekan dari Polres Kota Serang alhamdulillah menerima kita dengan baik dan laporan kita juga alhamdulillah diterima. Sekarang kita tinggal lagi ke Polda untuk berkoordinasi menyoal kasus ITE yang saya laporkan di Polres Kota Serang ini. Insya Allah untuk LP-nya sendiri selesai malam hari ini juga. LP-nya sudah diterima belum? Oh sudah di Polda. Jadi tadi udah kita berkoordinasi dengan Polda, jadi tinggal saya langsung ke Polda, nanti tinggal kita minta LP-nya di Polda. Jadi ngambilnya langsung LP-nya dari Polda, gitu. Terkait apa Bang? Ya itu tadi untuk ancaman terkait undang-undang ITE, gitu. Di sini kemungkinan besar di pasal 29-nya katanya tadi itu tentang ancaman, gitu, yang memang dia diarahkan dan ditujukan kepada saya secara langsung. Gitu. Ancamannya sendiri berapa tahun? Kurang tahu saya, kalau untuk ancaman hukumannya saya kurang paham. Nanti bisa tanyakan langsung ke rekan-rekan penyidik. Menyerahkan barang bukti apa aja tadi Bang di dalam? Termasuk akun Instagram saya, semuanya yang berkaitan dengan alat bukti yang diperlukan sudah saya serahkan juga. Untuk saksi-saksi juga ada 3 orang sudah kita sampaikan juga. Termasuk Kapitri? Iya, karena Kapitri yang memang memberikan informasi ke saya menyoal mention dari terlapor. Nah, ada berapa pertanyaan tadi Bang di dalam? Berapa ya tadi saya lupa. Tadi ada nggak banyak sih, cuman paling juga ada mungkin 10 pertanyaan. Kronologis, lebih kepada kronologis awalnya seperti apa gitu. Ya sudah saya sampaikan semua secara keseluruhan. Artinya melaporkan langsung di BAP atau gimana? Oh iya, diterima dengan baik. Saya bilang tadi dari awal oleh rekan-rekan penyidik. Akan tetapi untuk lebih penguatan lagi, kita diarahkan untuk di Polda. Jadi nanti kita ke tim Cyber Polda. Jadi nanti LP-nya dari Cyber Polda. Alasannya dilimpahkan kenapa Bang? Ya. Kan TKP-nya nggak ada dari. Nah itu yang saya kurang bisa memahami juga. Apa yang menjadi reason daripada rekan-rekan penyidik, yang menjadi alasan dari Polres Kota, saya juga tidak tahu. Pada intinya ini ada petunjuknya adalah dilimpahkan ke Polda Banten. Artinya laporan Abang sudah diterima ya? Sudah, mereka sih sudah menyatakan ini sudah diterima. Akan tetapi ada petunjuk dari atas untuk kita bergeser dilimpahkan ke Polda Banten, gitu, ke tim cyber. Yang paling kenapa bisa lama sampai 4 jam lebih di dalam? Nah itu dia, saya juga tadi agak sempat berpikir ini diterima atau tidak, kan gitu. Nah tapi ternyata bukan persoalan itu, karena ternyata proses untuk menerima laporan ITE itu berbeda dengan PIDUM, dengan pidana umum ataupun dengan proses yang lainnya itu berbeda, karena harus ada gelar terlebih dahulu untuk bisa memastikan bahwa alat-alat bukti yang sudah diterima oleh pihak mereka ini memang betul-betul masuk dalam delik pidananya gitu. Kalau misalkan memang masuk, mereka akan terima. Kalau tidak masuk, mereka nggak akan terima. Karena berbeda, proses ITE ini memang cukup panjang juga, karena harus mengacu kepada SKB 3 Menteri tadi. Gitu. Bang, balik ke belakang sedikit. Tadi kan sempat Abang bilang sudah ada perdamaian. Oke. Nah ini tiba-tiba Abang langsung melaporkan. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa sebagai manusia tentunya, apalagi saya sebagai orang muslim, tentunya barang siapapun yang orang meminta maaf kepada kita pasti akan memaafkan. Akan tetapi sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, ya kan, harus kita mematuhi peraturan yang ada, regulasi yang ada, undang-undang yang ada, di mana proses hukum tetap harus dilanjut agar supaya apa? Itu menjadi efek jerah dan supaya menjadi sebuah bahan evaluasi lagi ke depan untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena sekarang ini yang berbahaya itu bukan hanya sekedar mulut, tapi jari-jari ini. Nah ini kan jari-jari ini supaya ada pembelajaran dan supaya menjadi sebuah bahan evaluasi dan supaya tidak melakukan hal yang sama. Tidak sembarangan, tidak kotor kita punya mulut, tidak sembarangan kita punya jempol, punya jari ini. Ini jadi bahan evaluasi aja.
Bang, terkesan harga diri abang terlecehkan nggak sih dengan? Oh jelas lah. Kalau bisa dilecehkan, ya jelas lah. Secara bagaimanapun orang melihat saya, satu, saya adalah sebagai pimpinan ormas. Saya ditokohkan juga sebagai tokoh muda di Banten. Ini menjadi catatan sejarah. Belum pernah saya hidup di jalanan gitu. Saya udah malang melintang dalam dunia politik maupun dunia preman, dunia jalanan. Baru kali ini ada orang yang berani mengancam saya, mau menginjak-injak kepala saya gitu. Tetapi tetap saya memaafkan. Saya memaafkan sebagai manusia biasa, saya memaafkan. Kan tetapi tadi proses hukum tetap kita harus lanjutkan. Bang, postingan apa sih sehingga yang bersangkutan ini men-tweet? Postingannya kebetulan ada fotonya, itu foto saya dengan Ibu Fitri. Dengan Ibu Fitri fotonya, captionnya itu saya mempertanyakan siapa sih yang mau nginjak-nginjak Kak Fitri, yang mau nginjak-nginjak kepalanya Kak Fitri, itu mention captionnya seperti itu. Nah tiba-tiba dia berkomentar di akun IG saya itu tadi. Kok tiba-tiba begini sih? Ini siapa? Saya beneran baru tahu. Asli baru tahu bahwa ada abang kita yang namanya tadi Bang apa siapa? Bang Indra Tariga itu. Baru tahu saya mah, dan baru juga jumpa tadi. Makanya saya samperin tadi, abang betul apa enggak? Abang yang mau injak kepala saya. Kan tadi sudah disaksikan oleh semua media bahwa dia sudah mengakui bahwa betul itu saya yang menjawab. Itu akun saya. Ya saya minta maaf karena saya nggak tahu kalau itu akun abang. Nah itu kan jawaban beliau. Artinya yang penting kan sudah ada pengakuan dari beliau bahwa beliau memang mengakui itu akun milik beliau, dan yang melakukan mention ke di apa yang komentar di IG saya itu, di postingan saya, ya beliau juga kan sudah mengakui. Saya memaafkan. Gitu. Apakah landasan pengakuan itu akhirnya bentuk bukti abang untuk melaporkan? Salah satunya itu. Sebenarnya salah satu bukti yang alat bukti yang paling kuat itu adalah yaitu tadi di Instagram itu sendiri, bahwa beliau berkomentar dengan berkata yang menurut saya itu tidak layak dan tidak pantas, karena komentar-komentar dia di kolom komentar yang lainnya juga terlalu kasar menurut saya. Itu sangat tidak baik. Sebenarnya alat bukti sudah cukup lah, akan tetapi dengan itu menjadi tambahan alat bukti sebagai salah satu penunjang juga untuk penguatan alat bukti pelaporan saya, salah satunya di video pengakuan tadi. Oke. Cukup ya? Oke.